Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merepresentasikan analisis kelayakan proyek aplikasi Mikuwe. Nama anggota kelompoknya adalah Tanya Lilia dengan NIM D104-23-1010. Saya sendiri dalam hal dengan NIM D104-23-1030. Lalu ada Kristalis dengan NIM D104-23-1050. Lalu ada Jocelyn dengan NIM D104-23-1067. Lalu ada Tiara Vanessa dengan NIM D104-23-1070. Baik, kita di sini akan membicarakan soal beberapa topik, yaitu adalah visi dan tujuan, titik data teknologi, analisis kelayakan, dan analisis risiko dan mitigasi. Baiklah, yang pertama adalah visi dan tujuan. Masalah yang kami angkat di makalah kali ini adalah antrian panjang sebagai pembunuh pengalaman pelanggan. Nah, hal ini adalah masalah untuk para pelanggan di coffee shop maupun owner dari coffee shop itu sendiri. Karena apa? Antrian yang panjang itu akan memakan waktu yang sangat lama dan juga akan membuat orang-orang malas untuk menunggu ataupun membeli kopi di coffee shop tersebut, sehingga akan menurunkan pendapatan dari si coffee shop tadi. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah aplikasi Mikuwe. Jadi orang-orang ini bisa memesan makanan dan minuman itu dari aplikasi saja, tidak perlu antri panjang-panjang. Nah, tujuan kami ada 3, yaitu dari sisi operasional, memotong waktu tunggu pelanggan hingga 30%, dari sisi bisnis, meningkatkan kapasitas transaksi harian dan kepuasan pelanggan, dari sisi finansial, proyek harus terbukti profitable, BIP-nya kurang dari 3 tahun, dan NPV-nya positif. Nah, fiturnya ada 5 yang paling penting. Kami ingin aplikasi ini simpel saja supaya pengalaman pengguna ini nggak ribet gitu. Yang pertama ada pendaftaran dan profil pengguna, sistem registrasi sederhana menggunakan email atau nomor telepon. Yang kedua, menu dan pencarian mitra. Pengguna dapat melihat daftar coffee shop terdekat beserta menu digital yang lengkap dengan harga dan deskripsi. Yang ketiga, pemesanan dan kustomisasi sederhana, fungsi keranjang belanja dan opsi kustomisasi dasar, contohnya seperti panas atau dingin, level gula, pilihan susu, itu bisa dikustomisasikan oleh pengguna. Yang nomor 4, pembayaran digital integrasi dengan payment gateway, pihak ketiga yang aman dan populer seperti GoPay, OVO, Dana untuk memproses semua transaksi. Jadi, transaksi. Yang nomor 5 ada notifikasi dan kode pengembalian. Pengguna menerima notifikasi status pesanan secara real time seperti diterima, dibuat, siap diambil, dan mendapatkan kode unik QR atau nomor untuk verifikasi di kaset. Oke, lalu ada batasan teknologi. Yang pertama ada platform aplikasi. Proyek ini akan menggunakan teknologi cross platform seperti React Native ataupun Flutter untuk membangun aplikasi Android dan iOS secara bersamaan dari suatu basis kode. Yang kedua, infrastruktur. Seluruh sistem akan berjalan di cloud server seperti AWS atau Google Cloud untuk memastikan skalabilitas dan meminimalkan biaya perawatan, tidak ada investasi pada server fisik. Maka yang nomor 3 ada hardware di mitra. Aplikasi untuk kasir mitra dirancang agar dapat berjalan di tablet atau smartphone. Android standar untuk menekan biaya adopsi bagi UMKM. Yang nomor 4, fokus fungsional. Proyek ini tidak akan mencakup fitur sosial seperti chat, sistem briefing yang kopas atau social feed pada tahap awal. Fokus 100% adalah pada kelancaran dan keadilan transaksi pemesanan. Baiklah, lanjut rincian estimasi biaya proyek. Nah, rincian biaya investasi awalnya adalah totalnya 150 juta. Ini sudah kami bagi ke beberapa bagian. Paling besarnya itu ada di pengembangan aplikasi selama 3 sampai 4 bulan, itu sebesar 110 juta rupiah. Ini sudah mencakup gaji tinggi seperti project manager, UI UX designer, to cross platform developer, one backend developer, QA tester, dan juga mencakup desain antar muka, UI UX, pengembangan aplikasi pengguna mitra, serta integrasi sistem pembayaran. Ini lalu selanjutnya infrastruktur awal dan perangkat lunak itu ada 15 juta dananya, setup cloud server AWS ataupun Google Cloud, dan juga lisensi tools pengembangan dan manajemen proyek yang sudah tercakup di dalamnya. Selanjutnya ada biaya legal dan administrasi pada 10 juta biayanya, pendaftaran badan usaha, konsultasi hukum untuk penyusunan syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi itu 40 juta. Lalu ada selanjutnya terakhir peluncuran awal dan pemasaran, ini sebesar 5 juta dananya, kampanye pemasaran digital awal untuk akuisisi mitra coffee shop pertama, dan juga materi promosi dan acara peluncuran sederhana itu. Nah, lalu rincian estimasi biaya proyek untuk biaya operasional tahunannya adalah 144 juta. Ini sudah mencakup sewa server dan infrastruktur cloud, ini sebesar 24 juta per tahun. Lalu ada gaji tim operasional dan pemeliharaan itu 84 juta per tahun. Lalu ada pemasaran dan akuisisi mitra berkelanjutan sekitar 24 juta per tahun, dan lain-lain, domain, lisensi, internet listrik itu sekitar 12 juta per tahun. Baiklah, langsung masuk ke analisis kelayakan. Model bisnis, biaya langganan tetap sebesar 500.000 per bulan untuk setiap mitra coffee shop. Yang selanjutnya biaya investasi awalnya adalah 150.000 yang mencakup seluruh biaya pengembangan, desain, dan peluncuran awal. Lalu ada biaya operasional tahunan dimulai dari 144 juta per tahun untuk tim server dan marketing dengan asumsi kenaikan 5% setiap tahunnya, meskipun angka ini dapat berubah, cuma ini adalah asumsi aman yang kami gunakan. Lalu ada periode analisis proyeksi dihitung untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu ada tingkat diskonto 10% sebagai acuan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Baik, lalu kita masuk ke cash flow. Nah, di sini bisa dilihat di tahun ke-0 saat kita masih membuat aplikasinya, pendapatannya itu 0 masih, lalu biaya operasional juga 0 karena masih dibuat. Biaya investasinya adalah 150 juta. Ini hanya akan dikeluarkan di awal saja. Lalu arus kas bersih adalah kita mengeluarkan 150 juta. Lalu di tahun pertama kita mendapatkan pendapatan sebesar 180 juta, biaya operasionalnya di 144 juta. Lalu biaya investasinya tidak ada karena cukup sekali saja di awal, tadi tidak akan dikenakan lagi. Lalu ada arus kas bersih yang kita dapatkan adalah 36 juta, itu karena 180 dikurang 144 juta menjadi 36 juta. Dan di tahun kelima itu pendapatan kita sudah 900 juta, biaya operasional sudah 175 juta, biaya investasi 0, maka arus kas bersih yang kita dapatkan sudah 725 juta. Angka ini sangat fantastis sekali mengingat investasi awal kita hanya sebesar 150 juta saja. Mari kita lakukan analisis lebih dalam lagi. Kita hitung payback period sekarang. Nah, bisa dilihat di tahun di tahun kedua itu sudah terjadi titik impas. Ke tahun kedua itu arus kas bersih yang kita dapatkan sudah 208 juta, dan ini sudah melebihi dari biaya yang kita investasikan di awal. Boleh dicek juga di arus kas kumulatifnya, itu awalnya kita mengeluarkan 150 juta nih untuk membuat aplikasinya, lalu di tahun pertama itu kita dapat arus kas bersih 36 juta, maka berkurang jadi 114 juta yang masuk hutang ataupun rugi yang masih kita punya. Tapi di tahun kedua kami kita sudah dapat arus kas bersih 208 juta, ini sangat besar, lumayan besar. Ini maka sudah menghasilkan untung 94,8 juta. Baik, selanjutnya perhitungan net present value NPV itu kita dapat di 1,26 miliar. Total present value dari arus kas bersih selama 5 tahun adalah 1.405.738.305. NPV-nya kita pakai rumus total PV atau present value dikurang investasi awal. Di sini kita dapat di 1.405.738.305 rupiah, dikurang 150 juta, kita dapat masih untung 1.255.738.305 rupiah. Nah, di bawah dia tabelnya juga ada yang sangat baik untuk kita. Lalu ada hasil analisis ROI atau return of investment-nya. Ini adalah metode untuk menghitung seberapa besar tinggi untung yang dapat diperoleh jika dibandingkan dengan nilai investasi awal kita. Nah, di sini dapat total kas bersih dari tahun 1 itu 2.024.300.000. ROI kita pakai rumus total keuntungan bersih dibagi investasi awal dikali 100%. ROI-nya di sini adalah 2.024.300.000. Ini adalah total keuntungan bersihnya dibagi dengan investasi awal kita 150 juta dikali 100%, maka ROI yang dapat adalah 1.349,53%. Potensi pengembalian investasi sangat tinggi, lebih dari 13%, lebih dari 13 kali lipat dari modal awal selama 5 tahun. Nah, lalu ada perhitungan IRR yaitu internal rate of return. Ini berdasarkan hasil IRR proyek memberikan tingkat pengembalian dana yang sangat tinggi, jauh melebihi biaya modal. Nah, di sini kita dapat IRR-nya sampai 115%. Ini angka yang sangat baik sekali. Lalu kita lanjut ke hasil analisisnya dari segi kelayakan operasional. Aplikasi dirancang intuitif untuk kasir, adopsi dipermudah karena dapat berjalan di perangkat Android standar. Menekan biaya tambahan bagi UMKM, tim Mikuwe akan menyediakan panduan SOP dan dukungan teknis market. Lalu ada kelayakan teknologi penggunaan cross platform seperti React Native atau Flutter adalah pilihan efisien untuk menjangkau pengguna Android dan iOS dengan satu basis kode. Infrastruktur cloud server memastikan skalabilitas tinggi tanpa investasi server fisik. Dan selanjutnya kelayakan legal atau hukum, proyek akan mematuhi regulasi privasi data yang berlaku, syarat dan ketentuan layanan akan disusun jelas, kerjasama dengan payment gateway akan mengikuti standar keamanan dan regulasi dari Bank Indonesia. Analisis risiko SOP-nya dari sisi internal sendiri kita bahas kekuatan dulu strengths. Ini pertama adalah solusi spesifik untuk masalah nyata karena masalahnya sangat spesifik, ya, antrian yang panjang. Ini cukup jarang ada aplikasi yang berfokus pada penyelesaian masalah antrian yang panjang. Yang kedua, model bisnis langganan yang sederhana. Nah, justru kesederhanaan dari Mikuwe ini adalah poin plusnya karena nggak bakal membuat orang bingung, apalagi orang-orang lansia ataupun yang agak gaptek teknologi, mereka akan lebih terbantu dengan aplikasi kita yang lebih sederhana. Lalu ada fokus pada
ada fungsi inti, keandalan transaksi, biaya adopsi rendah bagi mitra, lalu ada kelemahan weakness, brand baru perlu membangun kepercayaan. Ya karena kita adalah brand baru, maka orang belum tahu siapa kita, belum bisa percaya saja. Yang kedua, ketergantungan pada payment gateway dan koneksi internet. Yang ketiga, ada fitur terbatas pada tahap awal. Lalu di eksternal itu ada peluang. Yang pertama, pertumbuhan pasar industri kopi di Indonesia. Kedua, meningkatnya adaptasi digital UMKM. Yang ketiga, potensi ekspansi ke sektor F&B lain. Lalu ada ancaman threats, yang pertama, kompetitor dari aplikasi pesanan terbesar. Yang kedua, potensi penolakan dari pemilik usaha yang berubah. Yang ketiga, perubahan regulasi pembayaran digital. Ini adalah ancaman-ancaman yang ada. Maka dari itu bagaimana kami memitigasi ancaman dan weakness ini? Yang pertama, mengatasi kelemahan weakness, yaitu yang pertama untuk membangun brand, menawarkan program free trial, mengumpulkan testimoni positif dari mitra awal dan melakukan pemasaran digital yang efektif. Maka dari itu jika kita sudah melakukan marketing yang efektif, maka orang-orang akan percaya dan pelan-pelan mulai beralih dan mencoba-coba Mikwe ini. Oke, dan selanjutnya ada mengurangi ketergantungan, menjalin kerjasama dengan beberapa payment gateway dan memberikan edukasi kepada mitra mengenai pentingnya koneksi internet stabil. Lalu pengembangan fitur, merencanakan roadmap pengembangan fitur tambahan seperti loyalty program untuk fase kedua. Yang kedua, menghadapi ancaman. Ini meliputi yang satu, menghadapi kompetitor, menekankan keunggulan Mikwe sebagai platform spesialis pre-order dan tiket yang lebih efisien dan murah. Lalu yang kedua, meningkatkan adopsi, memberikan demo produk, menunjukkan studi kasus, meningkatkan efisiensi dan menyediakan layanan dukungan yang responsif. Yang ketiga, ada adaptasi regulasi, selalu memantau perkembangan regulasi dan bekerjasama dengan konsultan hukum. Oke, kesimpulannya berdasarkan analisis konsep, ruang lingkup definisi dengan baik dan hasil studi kelayakan finansial sangat positif, proyek pengembangan aplikasi Mikwe terbukti merupakan sebuah peluang bisnis yang solid. Proyek ini tidak hanya memecahkan masalah nyata di pasar, tapi juga sangat menguntungkan. Proyek ini dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.